Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya. Kali ini vlog bareng Dharma Saputra Production nih pastinya. Dan hari ini gue bareng sama Wah Penjol, aka Penjol Alpenser. Jadi langsung aja nih. Halo, selamat malam Wah Penjol. Selamat malam. Oke, satu malam ini suatu kebanggaan tersendiri. Gue bareng Wah Penjol, coy. Langsung nih Wah Penjol ya. Ini nama asli siapa nih Wah Penjol? Sesuai KTP itu. Nama asli sesuai KTP nama saya itu sebenarnya Pendi. Pendi Penjol. Itu sebenarnya kalau di sandiwara mana juga itu namanya Pendi Penjol atau Penjol Effendi. Tapi diganti sama Baujang Penjol Abanser ya terserah aja dah. Jadi nama aslinya Pendi ya? Ya Pendi Penjol. Alamatnya itu iya, asal itu domisili dari mana? Domisilinya itu dari Rambatan Wetan. Rambatan Wetan. Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Oke, ini di Dharma Saputra sendiri kan Wah Penjol ini jadi sutradara nih. Dan motivasinya apa nih Wah Penjol? Istilahnya berani ketika kita tawarkan menjadi seorang sutradara Dharma Saputra, berani jadi sutradara di sini apa motivasinya? Dimana kan banyak kan sutradara itu kan dari istilahnya nggak main ya, jarang dari bodor loh ya, jarang dari pelawak gitu. Nah sedangkan Wah Penjol sendiri kan pelawak dan menerima tantangan istilahnya tawaran dari Dharma Saputra untuk jadi sutradara di sini. Motivasinya apa tuh Wah Penjol? Saya juga nggak tahu sebenarnya, kayaknya kayak terdorong dari batin. Sebenarnya ini saya ikut di Dharma Saputra yang punya gelar sang legendaris itu sebenarnya berat ya? Dan saya masuk di Dharma Saputra, kok kenapa jadi sutradara? Saya semenjak saya jadi seniman atau jadi pelawak dari tahun 1986 sampai sekarang 2021, saya baru sekarang ini jadi sutradara. Kok saya berani-beraninya? Saya juga nggak tahu sebenarnya, cuman ini karena terdorong dengan sejarah-sejarawan yang ingin mengkritik atau yang ingin membenarkan dengan modalnya saya. Contohnya misalkan Kawil dari itu Parean, terus itu Bapak Talka dari Cikedung, itu sejarawan semua. Terus ditambah Pak Buyut Mukina itu asalnya dari Gegesik tapi dia ada di Panyendangan. Tuh, kalau berani Wah Penjol ya silakan. Tapi yang saya harapkan, yang saya titipkan, bagaimana itu caranya sutradara bukan untuk mengatur ceritanya saja, tapi bagaimana seorang prajurit dan bagaimana prajurit menghadap raja, itu semuanya harus dibenarkan. Itu jangan sampai asal-asalan. Tuh. Jadi saya berpikir bagaimana ya, karena keberanian saya dan saya punya backing itu seorang sejarawan. Betul. Dan saya yang untuk ditampilkan ke depan. Ya saya juga ya mungkin merasa terpanggil lah untuk mempertahankan gelar sang legendaris Dharma Saputra, dan cerita jangan sampai asal-asalan, mungkin begitu Bang. Itu alasannya. Dan ini untuk pertanyaan selanjutnya, pertama kali jadi seniman itu tahun berapa itu? Dari tahun 1986. Itu saya tugasnya cuma ngelawak dan ngelawak. Kok kenapa 2021 saya masuk ke organisasi? Betul. Atau jadi anggota Dharma Saputra? Kok berani-beraninya jadi sutradara? Apakah kau mampu? Ya saya mampu lah kalau anda mendukung saya. Manajemen. Ya contohnya sejarawan misalkan saya salah, mungkin kan ada yang membenarkan. Itu cuman itu keberanian saya. Itu. Dan suka dukanya nih Wah Penjol jadi seorang seniman pasti ada lah ya, banyak. Ya memang banyak keluhan. Betul. Apalagi sekarang di musim corona, misalkan saya sebenarnya mentas, harusnya ya, seharusnya mentas,
itu tidak diperbolehkan. Sedangkan kalau saya usahanya seni dan di seninya tidak diperbolehkan, ya harus usaha apa lagi? Ya memang ada usaha sampingan. Tuh, tapi kan tidak seperti di seni. Tuh, ya dagangan atau di sawah atau cari ikan, ya berbagai macam lah. Yang pokoknya jangan sampai merepotkan ketua, jangan sampai misalkan saya sebagai pelawak, pelawak senior, mungkin saya kurang jajan atau anak saya sekolahnya nggak ada ininya buat patung buat apa, terus langsung saya nggak mau begitu, jangan merepotkan pimpinan. Iya. Jadi Wapendul ini aktivitas di luar daripada seniman apa aja nih? Iya, dagang apa tuh Pak? Dagang somai. Iya, terus jadi petani, ngurusi sawah ya, nyawa juga. Terus ya cari ikan, ya apa aja lah ya yang penting halal lah. Betul. Untuk status sudah berkeluarga pasti ya Pak? Ya udah punya cucu satu. Anak berapa Pak? Anaknya dua, laki sama perempuan. Istri satu aja ya? Istri satu. Alhamdulillah. Walaupun katanya dalang suka cewek, itu tergantung dalangnya. Betul. Saya ya contohi jangan sampai begitulah. Jangan ya. Tetap keluarga nomor satu. Iya, cuman yang keluhan saya yang diminta itu, saya seorang seniman kayaknya nggak ada ayah, nggak ada ibu. Misalkan nggak ada panggungan, misalkan saya sakit, itu yang diharapkan ke saya itu ya harus diperhatikan sama bos, harus diperhatikan sama ya bapak saya atau ibu saya. Siapa itu seniman gitu. Itu kalau ada kesakitan, ada kematian, ada ya pokoknya kalau seniman ada halangan itu sebenarnya saya minta tolongnya sama siapa itu. Walaupun ada dinas terkait tapi sepertinya nggak ada perhatiannya. Ada apresiasinya. Iya. Ini untuk wilayah di Indramayu ya, kalau kita boleh cerita seperti itu yang terjadi. Iya. Jadi para seniman ya bergantung ya terhadap ya kepada bosnya saja, atau pimpinan dari kesenian itu sendiri. Sementara dari pemerintah itu masih kurang sekali gitu. Gimana? Ini harapannya Bos Dharma Saputra lain daripada bos-bos lainnya. Misalkan seperti sandiwara lainnya. Ini harapannya janji sama saya ikut di Dharma Saputra. Ini kalau di Dharma Saputra tidak begitu Pak katanya, kata Bos Rio itu, yang Bos Rio muda itu. CEO. Iya. Katanya kalau misalkan bukannya dari tukang lempit, bukannya dari peralatan, bukannya dari dalang atau dari pajak, misalkan ada halangan, sakit atau bagaimana, harus kita kerjasama, harus kita bantu katanya begitu. Itu angin segar bagi saya. Itu konsep kekeluargaan. Iya katanya begitu. Ya kira-kira kalau dia begitu, kira-kira harus jadi panutan Dharma Saputra, harus jadi contoh di kesenian di Indramayu ini. Itu saya dukung penuh itu. Kalau ya tapi minta pembuktiannya itu, jangan janji-janjinya aja. Iya betul. Dan kita bicara yang secara sederhana aja ya, yang seru-seruan aja pertanyaannya. Ini Wapendul ini hobinya apa nih? Kalau saya hobinya itu cari ikan. Oh mancing? Bukan, ya mancing juga hobi. Tapi yang tuh jala atau gimana? Ya jala, ngancok. Kalau hobinya itu ngancok saya. Ya kadang-kadang bisa menghilangkan stres. Kalau pusing-pusing saya kan rumah saya kan pinggir kali, tinggal nanjak, tinggal di situ ada ancol saya. Iya. Nah ini kan balik lagi nih. Barangkali aja nanti fans kan bisa aja kan ada sesuatu. Nah ini pengennya kita tanya, nomor sepatu Wapendul itu berapa? Pakai tanya nomor sepatu. Iya barangkali ada fans yang wah ya untuk Wapendul nih. Iya ya mungkin dari luar negeri. Betul. Tidak asal dari Indramayu atau asal dari Cirebon. Betul. Itu kadang-kadang Wapendul katanya itu saya mau transfer. Iya. Tapi nomor sepatunya berapa Wapendul? Sebenarnya besar. 40
42. 42. Kanan 42. Iya. Kiri sama berarti. Iya. Memangnya harus kanannya 42 apa kirinya harus 38 ya. Yang tidak sama dong. Siap. Untuk warna favorit apa nih Bapak Angel? Bagaimana? Warna favorit. Warna favorit saya itu hitam. Yang paling didemeni hitam. Hitam. Laki banget ya Bapak Angel. Untuk makanan favorit? Kalau makanan favorit saya itu yang paling disenangi Bapak Angel. Yang paling disenangi itu saya mah orang kampung ya. Biasanya tuh tahu sama tempe, namanya oncom tahu. Oncom tahu, sederhana aja. Sederhana aja. Untuk sosial media nih, Bapak Angel pasti punya ya, Facebook tuh. Punya. Nah, itu akunnya namanya apa nih Bapak Angel? Ya, Bapak juga. Tulisannya nama akunnya Bapak Angel juga ya. Jadi kalian kalau mau nge-add, jadi bisa langsung ke Bapak Angel tuh. Jadi bisa komunikasi langsung dengan Bapak Angel. Barangkali ada titipan, titipan apa istilahnya kayak atensi ya Bapak Angel ya. Bisa ya hubungi Facebook ya. Oke. Kemudian harapan di 2021 bareng Dharma Saputra nih. Yang tagline-nya mantap jaya melegenda nih. Iya. Apa nih harapan? Itu harapan saya karena saya terdorong dengan anggota dan dipercaya di Bos Dharma Saputra. Betul. Semua bos muda, bos tua mempercaya saya. Nah, harapan saya memang saya sudah percaya diri karena Dharma Saputra sekarang apa yang diomongkan tadi mantap jaya melegenda. Itu saya juga yakin karena dipanjak juga ditunjang sama itu yang penata gamelan itu namanya Yudi, itu nomor 1 itu sebenarnya. Betul. Iya, pengendang yang nomor 1 itu Yudi, itu dulunya di Pak Haji Rusdi. Tapi kenapa ikut di Dharma Saputra ya mungkin nggak tahu ya. Nah, itu semua panjak atau panayaga itu semuanya senior dan belum pernah ada seniman-seniman lain panjak jumlahnya ada berapa tuh? 21. Itu yang lain paling 11. Banyak-banyaknya 12. Sekarang di Dharma Saputra ada 21. Ada gitarnya, ada trompetnya, ada violnya, ada melodinya, ada bawah juga. Saya akhirnya bangga dan di dalam ininya senimannya, di dalamnya itu dalang-dalangnya saya sudah percaya diri dah bahwa Kodok dulunya tidak mau. Sandiwara mana saja dia tidak mau. Kenapa kok diajakin saya siap untuk di Dharma Saputra. Saya juga bingung. Dulunya saya sudah berhenti. Itu yang namanya Kodok. Yang Kodok itu sebenarnya banyak penggemarnya tuh. Waktu saya ikut di Lingga Buana sama Kodok. Tuh, sekarang kok siap. Jadi saya juga yang merasa kaget. Jadi saya percaya diri. Tuh, apalagi ditunjang sama Ujang Sucipto itu. Didi. Preman. Iya, saya udah percaya diri dan saya siap untuk mengatur misalkan cerita ini, tapi saya membuat cerita itu tidak asal-asalan. Ya tanya dulu sama sejarawan, saya mau ceritakan ini bagaimana. Misalkan ya siapa? Itu masalahnya itu dia dari lontar ceritanya, cuman saya yang memasak, cuman saya yang kasih bumbu. Ya kasih bumbu sama dibantu sama Ujang Sucipto Wadiding itu. Iya. Ya harapan saya Dharma Saputra apa yang dicita-citakan mantap jaya melegenda. Insya Allah mendobrak Belantika Kesenian Indramayu. Ya itu mudah-mudahan ya. Amin. Apa yang saya harapkan semuanya terlaksana itu. Dan kemudian kita balik lagi ya, seperti yang tadi diceritakan oleh Penjol bahwa Raden Kodok saja bergabung dengan kita dan siap. Dan itu kita masih banyak ya, selain apa Waujang, terus ada Yutur, ya, ada Pipit juga, ada Radendul, ada Wawas juga, pokoknya banyak sih. Itu yang Pipit Evita Mania. Evita Mania dari Rambatan Wetan, itu sekampung sama saya. Iya. Itu sebenarnya dia orangnya cantik, pendidikannya tinggi. Masih kuliah ya, Pak. Masih kuliah lagi. Tuh. Kenapa dulunya
nggak mau di Dharma Saputra, kok Iya. sekarang ikut di Dharma Saputra. Siap. Iya, siap di Dharma Saputra. Saya juga, oh emangnya Dharma Saputra, wah mungkin di tahun 2001 untuk kedepannya mungkin apa yang saya harapkan ya itu mantap jaya melegenda bisa terjadi. Amin. Bisa terjadi. Ya, insya Allah. Apalagi ditunjang musiknya, gamelannya, Mantap lah itu kita. mantap semuanya. Paling mewah kita. Mantap lah. Dan soalnya kita bisa ngadu deh Iya, pokoknya. insya Allah lain daripada yang lain. Betul, karena kita ada gensetnya juga ya, Pak, ya. Genset itu Wah. yang pertama itu setiap sandiwara belum pernah ada genset. Iya, yang pertama itu di Dharma Saputra genset. Bahkan manajemen kalau nggak salah punya 3 ya. Iya, iya, iya. Nah, udah kayak raja genset coy. Iya. Jadi nanti kita kan running di 2021 mungkin sebelum lebaran ya Penjol ya. Iya. Insya Allah udah siap ya kru ya. Atau Iya. mungkin ada tambahan pemain lagi atau enggak nih bocorannya dari Iya, iya. Ini kan si Ujang Diding kan, Iya, Ujang dia masih siapa itu dia orangnya kalau jadi peranan penjahat misalkan. Siapa yang akan menegakkan itu sebenarnya saya masih ada keinginan masih target. ya, mungkin siapa sebenarnya ya nanti pasti itu jadi kejutan ya. jadi kejutan jangan dulu dibuka aja Iya. Jadi pastinya kita bakal jadi dream team ya. Iya, Nah, iya. bakal jadi dream team di mana Wah Penjol bareng sama di pelawak jadi bareng sama siapa Mas Dolop ya? ya itu Iya, dulu Mas. lagi mungkin apa yang kita bikin lawakan itu semuanya cerdas, Cerdas, Iya, mendidik lah ya. mendidik. Jadi kita jadi panutan ya. Insya Allah, Insya Allah. Karena walaupun kita seni juga harus ada aturannya tetap. Jadi kita nggak mau yang receh juga sih. Ya, sebenarnya. misalnya saya pelawak, macam-macam Iya. itu jangan harus Jangan. ada tuntunan. Tuntunan. Katanya, tontonan itu menjadi tuntunan. Betul. Saya pelawak ngomongnya macam-macam jangan. Jangan. Nantinya anak-anak ikut sama omongan saya, Betul. apalagi ngomong di atas pentas, jangan sampai begitu dah. Betul. Harus ada tuntunan. Dan di tahun 2021 ini pasti banyak materi baru ya, khususnya di pelawak nih, Iya. Pak Penjol Iya. yang sudah digoreng-goreng ya sama Mas Dolop nih. Iya. Pokoknya bakal banyak kejutan ya pasti ya. Pasti ya, insya Allah lah, insya Allah. Terus mengenai cerita nih Pak Penjol, kalau kita kan Dharma Saputra live streaming every single day nih, setiap hari kita. Iya. Jadi pasti tiap saatnya tiap pentas di A, B, C itu pasti beda-beda dong ya ceritanya. Pasti itu saya sudah disediakan berapa tuh ada ya siang 20, Iya. malam 20 saya sudah siapkan itu Iya. tersediaannya itu Dan bahkan masih bisa lebih ya. Jadi masih bisa lebih masih Harus itu tetap- yang saya sudah sediakan dulu Iya. gitu. Ah. Ya, di belakangnya masih ada persiapan, apalagi saya banyak yang mendukung, sejarawan semua yang mendukung saya. Silakan Pak Penjol, ini cerita ini. Silakan Pak Penjol, ini cerita ini. Nah, saya kan jadi bangga, apalagi saya ini berat sebenarnya. Berat bagaimana? Itu sang legendaris. Iya. Ceritanya misalkan asal-asalan. Yes. Waduh, saya nggak mau, malu. Makanya saya mendekati sama sejarawan itu. Saya minta tuntunan. Memang seni itu harus banyak belajar ya, dan belajar. Iya, gitu. Ya. Selain itu nih Pak Penjol nih, kan ini kan di 2021 juga semoga ya Pak Penjol ya. Ya. Semoga nggak ada halangan seperti COVID, Corona kemarin tuh, karena di 2020 kita ya bisa dikatakan 1 tahun itu kita nggak manggung ya. Iya, iya. Harapannya itu dan mudah-mudahan pemerintah juga istilahnya bisa melihat kita para seniman di mana kita memahami adanya pandemi, tapi ya tolonglah ada solusinya gitu, jangan istilahnya di cancel, nggak boleh ini hajat ya Pak Penjol ya. Apalagi ini bupati baru, Bupati mungkin baru. orang seni mungkin ya, Iya. bupatinya mungkin mengerti bagaimana keluh kesahnya Iya, seniman gitu. Semoga dilihat gitu. Iya. Istilahnya kesulitannya kita, kalaupun kita ada pandemi terus kita nggak jalan sampai berapa bulan itu, wah susah ya Penjol ya. Susah. Kita punya anak istri, tau lah. Karena kita istilahnya gajiannya itu kalau kita mentas ya Penjol. Iya. Jadi tolonglah untuk Iya. pihak pemerintah dan ini bupati terbaru semoga Iya. ikut melihat kesadaran kita ya Penjol ya. Iya.
Ya jangan sampai seperti tahun 2020. Betul. Saya mau pentas ke desa itu, Gagal. saya udah siap-siap, Udah berangkat, tas udah berangkat tuh gagal di situnya, balik lagi, wah ya enggak sih, enggak nerima bayaran, Betul. bensin mah udah pasti Iya. sama rokok, waduh, jadinya disiksa 1 tahun. Betul. Jangan Dan ini Pak Penjol, misalkan kan ada tuan rumah nih. Nah, tuan rumah terus minta cerita, bisa itu Pak Penjol? Kalau mintanya nggak Nggak dadakan, dadakan. insya Allah saya bisa. Kalau nggak dadakan, ini kan bukan wayang mati seperti wayangnya Pak Haji Rusdi, itu kan wayang kulit. Ini kan Banyak orang. wayang orang. Betul. Tuh, misalkan tuan rumah minta cerita, kadang-kadang kan udah selesai sandiwara kan ada yang main ke situ, dalangnya ada yang mumpung kesempatan ada saudara, Iya, main di saudara, itu kan susah menghubungi Koordinasinya ya. koordinasinya itu. Jadi kalau bisa jauh-jauh hari. Jauh-jauh hari, pesannya. misalkan saya panjer misalnya. Iya, pas panjer. Iya pas panjer. Kalau di saya mah ceritanya minta ini, itu lebih bagus itu sebenarnya. Lebih enak ya gitu. Lebih enak. Jangan sampai ada waktu mentas tanggal berapa tuh di bulan 12 atau bulan 11 tuh di Balongan tuh. Betul. Minta ceritanya cerita Belanda katanya. Pas sentot waktu penyerangan di Ciwatu. Ya saya kan kurang persiapan. Iya. Memang saya cerita sudah ada dan perlengkapannya bedil, misalkan kayak pakaian tantangannya Belandanya nggak dibawa. Katanya udah nggak apa-apa. Ya masa Belanda pakainya pakai kelambi celek, baju celek, ya kan nggak pantas gitu. Jadi kalau bisa sih, jadi kalau untuk para klien yang mau nanggap itu pas waktu panjer langsung not aja, kasih catatan, misalkan pengen cerita A, B, C gitu ya, ya gitu ya, betul ya. Iya. Oke, demikian ya, Pak Penjol, vlog singkat kali ini, dan terima kasih banyak buat para viewers yang sudah menonton. Jangan lupa ya like, comment, share, dan subscribe di SS Production. Dan nantikan juga banyak sekali kejutan yang menarik di Dharma Saputra yang semakin mantap jam legenda. Terlebih di sini gue bareng Pak Penjol, di mana beliau juga adalah salah istilahnya sutradara terbaru dari Dharma Saputra di 2021 ini. Oke, gitu aja. Terima kasih banyak Pak Penjol ya. Mana sama-sama. Semoga sehat selalu. Amin, 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 ya amin, Allah. amin. Oke. Mantap. Jaya melegenda.